Nama saya Destri Tiara Paramita, Program Studi Teknik Informatika Politeknik Sekayu. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah pemrograman visual, yaitu ada 3 buah soal. Langsung saja saya jawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu secara garis besar pemrograman terutama untuk aplikasi desktop dibedakan menjadi 2, yaitu pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Yang A, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian dari program tersebut. Yang pemrograman konvensional adalah metode mendesain suatu aplikasi pemrograman dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Kemudian baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Yang pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara menggambar, menunjukkan dan mengklik pada diagram dan ikon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi dalam urusan desain, program cukup hanya memasukkan objek secara drag and drop, disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak butuh waktu lama, sehingga pemrograman bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan program aplikasi. Yang ke B, yaitu pertanyaannya adalah perbedaan dari kedua pemrograman tersebut. Pemrograman konvensional, pembedanya yaitu yang pertama bahasa program, pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Keterangannya, pemrograman konvensional menggunakan Java Turbo Prolog, sedangkan pemrograman visual menggunakan bahasa visual C++ Visual Prolog. Yang kedua yaitu lingkup pengembangan. Pemrograman konvensional menggunakan Command Line Interface atau CLI. Yang pemrograman visual menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Keterangannya yaitu PK berbasis CLI sedangkan PP berbasis GUI pembentukan user interface. Yang ketiga yaitu baris program. Dibutuhkan banyak program script di dalam pemrograman konvensional, sedangkan pemrograman visual dibutuhkan sedikit baris program script. Keterangannya yaitu PP menggunakan bahasa pemrograman yang lebih ringkas, sedangkan PK tidak. Yang keempat yaitu interface atau tampilan. Pemrograman konvensional aplikasi menggunakan input satu persatu, sedangkan pemrograman visual aplikasinya semakin interaktif. Pembedanya yaitu keterangan PP bisa mendukung multitasking dalam satu waktu, sedangkan PK membutuhkan program tambahan. Yang kelima terakhir yaitu pembedanya yaitu proses. Pemrograman konvensional sulit, lambat, dan hasil yang diperoleh kurang berkualitas, sedangkan pemrograman visual mudah, cepat, hasil yang diperoleh berkualitas. Pembedanya, PK lebih banyak memakan memori komputer sedangkan PP tidak. Yang ke C yaitu pertanyaannya contoh bahasa pemrogramannya. Yang pertama, bahasa pemrograman konvensional itu menggunakan Java dan Pascal, sedangkan pemrograman visual menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan Visual C++. Yang kedua, pertanyaannya itu perbedaan dari keduanya. Yang pertama, pemrograman mendukung Corvette OOP. Yang kedua, lingkup pengembangannya. Yang ketiga, penerapan pada Convent dan Event Drive. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bahasa program. Yang kedua yaitu pertanyaannya jelaskan algoritma yang A deskriptif. Notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif disebut juga notasi alami. Notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang multi dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Yang ke B yaitu flowchart. Flowchart merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antara proses penyataannya. Yang ke C yaitu pause code. Pause code merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas dan pada algoritma.
Yang ketiga yaitu atau yang soal terakhir yaitu deskripsikan atau resume dari pertanyaan. Yang A, struktur data. Yang A, struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file pada media penyimpanan secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien termasuk operasi-operasi lainnya. Selanjutnya itu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan, tempat, dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam programan komputer. Yang ke B yaitu modul pemrograman visual. Pemrograman visual adalah metode pembuatan program di mana programmer membuat koneksi antara objek-objek dengan cara membuat gambar, menunjukkan dan mengklik pada diagram ikon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Jadi, programmer bisa menciptakan program dengan cara berinteraksi dengan diagram alur. Yang ke C yaitu from. Pengertian dari from, property, scheme, dan fill. From adalah tempat untuk pembuatan Windows. Peran from yaitu sebagai media interaktif antara program dengan pemakai. Yang selanjutnya itu property adalah informasi yang menyangkut tentang kontrol objek yang dibuat dan menyampaikan kontrol untuk kepentingan pemrograman yang dibuat. Yang selanjutnya itu scheme adalah perencanaan basis data sesuai dilakukan penerjemahan oleh programan untuk menafsirkan sesuai program yang dapat membantu menangani basis data. Dan yang terakhir yaitu fill. Fill adalah deskriptif sebagai satuan data terkecil dikumpulkan menjadi kolom atau fill adalah kolom. Baiklah, itu saja 3 pertanyaan UTS pemrograman visual yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.